warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jadid yang sangat saya muliakan, Bapak dan Ibu semua, jamaah Masjid Al-Jadid, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, dan selalu mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah bersabar menunggu. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh buat Bapak dan Ibu semua. Bulan lalu libur ya, karena saya umrah ya. Terus bulan sebelumnya ingat bahas tentang apa? Tentang anjing dan kucing ya, masih ingat ya? Saya juga nggak ingat ya, tahunya kan ada catatannya aja di sini. Pas buka kitab ada catatannya. Sekarang lanjutannya, hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik. Ini khadimu Rasulillah, pelayannya Rasulullah selama 10 tahun. Anas bin Malik. Jadi aktivitas apapun yang dilakukan oleh Gusti Nabi, Anas bin Malik tahu, karena memang mengikuti Nabi selama 10 tahun. Lalu bentuk keadilan Allah, ketika Rasulullah wafat, ada pengganti. Pengganti artinya pengganti jasanya Anas bin Malik. Ada orang yang berkhidmah melayani Anas bin Malik 40 tahun. Masya Allah. Jadi Anas bin Malik melayani Nabi 10 tahun. Begitu Rasulullah wafat, diganti ada yang melayani Anas selama 40 tahun. Namanya Sabit Al-Bunani. Namanya Sabit Al-Bunani. Ini dari generasi tabi'in, bahkan min kubari tabi'in, penggede-penggedenya tabi'in. Luar biasa. Sabit Al-Bunani itu di banyak kitab diceritakan bahwa beliau itu sudah wafat, tapi kuburannya masih terdengar membaca Al-Quran. Terus Sabit Al-Bunani juga punya wajah yang sangat mirip dengan wajah Rasulullah. Namanya Sabit Al-Bunani. Orang yang khidmah, melayani dengan sepenuh hati, apalagi melayani Rasulullah. Di dunianya saja sudah diganti oleh Allah. Saya baru pulang dari Jawa Tengah hari Selasa kemarin. Jadi hari Ahad, Senin, Selasa saya ada di Jawa Tengah. Soal Hadratus Syekh saya yang ada di sana, guru-guru saya. Di antara guru-guru saya itu ada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Di Bapak boleh lihat di YouTube atau di Google. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran Kudus, ahli Al-Quran, ulama karismatik, ya bisa dikatakan ulama nomor 1 sekarang di Kudus. Saya baru ketemu beliau dan banyak dapat wejangan, banyak dapat nasihat. Dan beliau itu punya abah, punya ayah, Hadratus Syekh Simba Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said.
Kudus. Itu beliau punya karya kitab namanya Faidul Barakat fi Sab'il Qiraat. Masya Allah, dengan bahasa Arab yang sangat fasih, sangat bagus. Kitab ini dipakai di mana-mana, terutama di kalangan pesantren. 7 cara membaca Al-Quran, namanya Qiraat Sab'ah. Itu saat beliau sakit itu. Jadi saksinya banyak sekali, bukan karangan itu. Jadi bukan cerita kurapat. Saksinya banyak, saksi hidup juga banyak sekali. Itu yang rebutan mengurus beliau itu banyak, baik dari putra, keponakan, cucu, apalagi santri. Nah, anehnya saat beliau sakit itu cuma istri beliau yang kurang senang. Jadi kelihatan seperti orang yang marah. Sementara yang lain rebutan untuk mengurus beliau saat sakit. Nah, hal ini kemudian disowani, ditanyakan ke ulama yang min ahlil kashfi, ulama sepuh, ulama yang punya keistimewaan, bisa melihat dengan mata batin, dengan bi'ainil basirah, dengan pandangan batin. Kenapa kok istri beliau di saat beliau sedang sakit itu justru menunjukkan ketidaksenangan, sementara yang lain semuanya rebutan pengen ngurusin. Dan kata ulama ini, kata yang orang ahlul basirah itu, memandang dengan pandangan batin, wah pokok, nggak apa-apa, ibu itu cemburu. Jadi bukan kok marah, bukan benci, itu cuma cemburu. Akhirnya disampaikan, apa yang menyebabkan ibu kok cemburu? Lah iya, wong bapakmu itu bendino, pagi, sore, siang, malam diurus, dirawat wanita-wanita yang sangat cantik-cantik. Dan bingung semua kan, siapa yang ngurus wanita cantik? Gak ada, lanang semuanya, santri, anak, keponakan laki-laki semua. Bingung. Tanya lagi sama ulama itu, apa yang dimaksud dengan wanita-wanita cantik ini? Beliau bilang, abahmu, bapakmu itu masih sakit. Masih sakit. Itu sudah diurus dan dirawat oleh para bidadari. Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk Al-Quran, khidmah, mengabdikan diri seumur hidupnya hanya untuk Al-Quran. Setiap hari hanya Quran saja. Akhlaknya akhlak Al-Quran, ucapannya hanya Al-Quran, Al-Quran saja setiap hari. Jadi khidmah, al-khidmah miftahul barakah. Khidmah itu kuncinya keberkahan. Anas bin Malik khidmah kepada Rasulullah, dibalas sama Allah. Ada yang berkhidmah kepadanya, Sabit al-Bunani. Anas bin Malik khidmah kepada Nabi 10 tahun, dibalas oleh Allah. Sabit al-Bunani berkhidmah kepadanya 40 tahun. Maka khidmah, menjadi pelayan di jalan Allah, itu pasti akan diberkahi. Maka bersyukurlah bapak-bapak yang berkhidmah di masjid itu, tanpa dibayar, tanpa digaji. Kadang-kadang banyak kritikan, tapi karena niatnya tulus karena Allah, khidmah untuk masjid, baik seksi ubudiyah, baik seksi lain-lainnya, terutama ketuanya, ikhlas karena Allah, itu pasti akan diberkahi. Pasti. Kalau belum dapat sekarang, matinya pasti diberkahi Allah. Kalau belum dapat mati yang diberkahi, di akhiratnya dijamin pasti diberkahi. Minimal anak cucunya nanti yang akan diberkahi. Maka jangan pernah mengecilkan arti khidmah. Khidmah, pelayan buat kebaikan. DKM dia pelayan. Ya kayak saya aja juga jadi pelayan. Kalau ngikutin Imam Maliki nggak mau. Imam Maliki itu ngaji ketika diminta sama Harun Ar-Rasyid ngajar di istananya. Imam Maliki kan terkenal sekali ahli hadis. Imam Maliki, kamu ngajar anak saya, keluarga saya di istana. Berapa bayarannya tinggal ngomong. Bagaimana metodenya tinggal kamu atur.
Apa jawaban Imam Maliki? Al ilmu yu'ta walayati. Populer sekali. Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Nah, yang butuh ngaji kamu semua keluarga aku yang disuruh datang ke istana. Ya kamu lah sama anakmu yang datang ke pondok saya buat ngaji. Itu kata Imam Maliki. Dan Imam Maliki pun menolak mengajar permintaannya Raja Harun al-Rasyid. Tapi saya niatnya khidmah, ya, pelayan. Makanya saya datang tetap, walaupun malam-malam bapak dan ibu ya mungkin udah nunggu ya, sabar. Mudah-mudahan jadi bekal amal jariah buat kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Itu seputar cerita tentang Anas bin Malik. Berkata Anas bin Malik, Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahu an-nasu fanagahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada qawlahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa'uriqa alaihi. Ja'a a'rabiyun. Suatu ketika ada A'rabi. A'rabi itu orang Arab yang mohon maaf tidak terdidik. Itu bahasanya A'rabi. Kalau bahasanya saya kutip dari bahasa Mas Tukul Arwana, itu wong deso lah istilahnya. Apa namanya, kamso, kampungan, tur deso. Nah itu dalam bahasa hadis disebutnya A'rabi, atau orang-orang yang jauh dari kebudayaan, jauh, orang yang tidak terdidik, itu namanya A'rabi dalam bahasa hadis. Kadang-kadang A'rabi juga menguntungkan buat banyak orang Islam. Seperti contoh ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbah Jumat, beliau membahas tentang hari kiamat. Lalu ada A'rabi, nggak disebut namanya, ya memang A'rabi itu. Kalau kata-kata A'rabi itu ya disamarkan, wong desa, wong bahasa kasarnya orang tidak terdidik gitu kan. Berdiri, padahal Rasulullah lagi khutbah Jumat, dia berdiri, terus tunjuk jari, mata saya Rasulullah. Padahal Nabi lagi khutbah Jumat, yang lain dengerin semua dengan khusyuk, dia berdiri, mata saya Rasulullah yang hadis sahih. Nabi Muhammad, sampai engkau yang dibahas tuh hari kiamat aja. Emang kapan sih kiamat datang? Orang tidak terdidik. Terus Nabi kita balik bertanya, ma'adattalah. Duh, kamu kok berani tanya tentang hari kiamat? Memangnya kamu sudah punya persiapan apa untuk menghadapi hari kiamat? Arab ini menjawab, ma'adattullah katsira sholatin wala siyamin. Tidak ya Rasul, saya nggak punya persiapan apa-apa. Sholat saya biasa saja, puasa saya biasa saja. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi ketahuilah, saya cinta banget sama engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Karena kamu cinta sama saya, besok kamu masuk surga bareng sama saya. Itu sahabat satu masjid berterima kasih sama Arabi itu. Berterima kasih. Kenapa? Karena semua sahabat pasti punya rasa cinta sama Nabi. Nah sebab Arabi itu berdiri, keluarlah ucapan dari mulut Nabi, karena kamu cinta sama saya, maka kamu akan masuk surga bareng sama saya. Berarti siapapun sahabat yang hadir yang mencintai Nabi akan masuk surga bareng sama Nabi. Siapapun umat Nabi yang mencintai Nabi akan masuk surga bareng sama Nabi. Itu jangan kita artikan hanya biasanya yang masuk surga sama Nabi. Konteksnya itu siapapun yang cinta sama Nabi. Kan kalau gak ditanya sama Arabi itu kita gak akan tahu. Makanya semua sahabat jadi berterima kasih. Kadang-kadang Arabi memang menguntungkan juga. Orang bodoh itu kadang-kadang menguntungkan. Karena kebodohannya jadi untung kita. Jadi tahu gitu bahwa
Ternyata Rasulullah menjamin orang yang mencintai beliau akan masuk surga bareng dengan beliau. Di Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu jelas sekali ke Al-Quran langsung. Nah begitu pun ini jadi sumber hukum. Suatu ketika ada Arabi datang, wong tidak terdidik, tidak sekolah. Fabala, tiba-tiba Arab ini kencing. Fabala kencing. Kencingnya di mana? Fi thaifatil masjid. Di masjid. Di emperan masjid, sini dari masjid. Nah, di masjid, pinggir-pinggir masjid dikencingin. Fazajarahu an-nasu. Melihat kelakuan kayak gitu, sahabat emosi, marah. Ya sama sama kita. Siapa yang berani kencing di dalam masjid Al-Jadid? Kalau nggak ditempelengin bareng-bareng, kan gitu kan? Nah ini fazajarahu, zajara itu artinya melarang dengan makian. Melarang dengan makian. Jadi dimaki-maki, dihujat, dibentak-bentak. Itu arti fazajarahu. Siapa yang bentak-bentak? Ya sahabat yang menyaksikan dia kencing di masjid itu. Apa yang terjadi? Fanahahum Rasulullah. Nabi kita melarang sahabat yang memaki-maki. Sudah, biarkan saja. Jangan dimaki-maki, jangan dimarahi. Biarkan dia kencing sampai tuntas. Masya Allah, ini akhlaknya Rasulullah. Apa sebabnya? Kok Rasulullah melarang para sahabat untuk memaki orang tersebut? Orang lagi kencing, Pak, lagi enak-enak kencing, dimaki, disuruh stop. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan stop kencingnya spontan, ditahan, bisa menimbulkan penyakit untuk dia. Yang kedua, ini yang kencing, ini orang bodoh, orang gak ngerti. Kalau dibentak, dimaki, khawatirnya dia keluar sambil lari. Lah itu najisnya malah ampar-amparan kemana-mana. Bahasa Betawinya ecret-ecretan kemana-mana. Kalau dia kencing di satu titik, najisnya kan ketahuan hanya di situ saja. Maka cara membersihkannya mudah di satu titik. Tapi kalau kamu maki, kamu hardik dia dengan kekerasan, dia takut, dia akan lari. Begitu dia lari, kencingnya eceret-eceretan kemana-mana, itu akan sulit membersihkannya. Itu akhlaknya Rasul. Masya Allah, Masya Allah. Yang pantas sekali. Ada seorang penulis dari Amerika, namanya Michael Hart. Itu berkata begini, saya itu mempelajari sifat-sifat Abu Bakar. Ini penulis dari Amerika, Nasrani. Dan saya menemukan kunci siapa itu Abu Bakar. Kunci Abu Bakar adalah seorang yang sangat setia terhadap sahabatnya, sehingga apapun yang diucapkan sahabatnya, dia pasti membenarkannya. Sahabatnya Abu Bakar siapa? Rasulullah kan. Ketika Rasulullah berkata, saya baru saja Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini kan impossible, gak masuk akal kan? Omongan-omongannya tidak masuk akal. Makanya banyak sekali orang-orang kafir itu menghina Nabi. Guys, gendeng lah, apa macam-macam. Karena impossible. Tapi begitu berita ini sampai ke Abu Bakar, temen lu bagaimana itu? Temenmu cerita bahwa dia itu melakukan perjalanan di waktu malam, itu dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh. Itu gimana? Apa ada gak waras temenmu itu? Apa jawaban Abu Bakar? Yang bicara dia. Iya, yang bicara Muhammad. Iya, kalau dia yang berbicara, saya percaya 100%. Tidak akan ada keraguan dalam diri saya. Itu kata Abu Bakar. Maka ditemukan kuncinya. Abu Bakar adalah seorang yang sangat setia kepada sahabatnya, dan dia akan membenarkan apapun yang diucapkan sahabatnya. Kunci Abu Bakar. Oleh Michael Hart
ditemukan itu. Ketika bicara tentang Umar, saya temukan bahwa Umar itu karakteristiknya adalah militer, keras, tegas, julukannya Al-Faruq. Itu Umar. Yang benar ya benar, yang salah ya salah, gak ada toleransi. Hukum harus ditegakkan, walaupun terhadap anak kandung sendiri. Itu Umar, tegas sekali. Makanya terkenal tuh cerita Abu Syahmah itu, anaknya Umar yang dihukum mati oleh beliau sendiri. Abu Syahmah namanya. Itu Umar itu militeristik, tegas. Ketika kita bicara tentang Utsman ibn Affan, kata Michael Hattin, kita menemukan bahwa karakteristiknya adalah orang yang dermawan. Perang Tabuk itu berapa harta yang dikorbankan oleh Utsman, sampai Nabi bilang setiap Nabi punya sahabat di dalam surga, dan sahabat saya, kata Nabi, adalah Utsman ibn Affan. Karakteristik Ali bin Abi Thalib adalah cendekiawan, karena kecerdasannya nggak ada yang nandingin Ali itu. Tapi ketika saya berbicara tentang karakteristik Nabi, saya tidak pernah menemukan kuncinya. Saya masuk ke dalam sebuah gudang, yang saya temukan adalah kunci. Begitu saya buka, di dalam gudang itu isinya kunci lagi. Begitu saya buka, dalamnya kunci lagi. Begitu saya buka, dalamnya kunci lagi. Begitu saya buka, dalamnya kunci lagi. Artinya apa? Kebaikan Rasulullah ini mau diukur dari mana? Tidak bisa. Dibilang setia kawan, ya. Dibilang militeristik, iya. Dibilang kedermawanan, iya. Dibilang kecendekiawan, iya. Makanya ketika Sayyidah Aisyah itu ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah, beliau dengan tegas menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Dan kalau Al-Quran kan isinya macam-macam, pengasih, penyayang ada, semuanya ada sifat positif yang ada dalam diri Nabi, sehingga tidak ditemukan apa kunci Rasulullah itu, gak ada, saking lengkapnya. Dan itu yang bicara adalah seorang penulis bernama Michael Hahn. Ada lagi ngaji begini, Pak Haji, habis maghrib ngaji Nabi, habis maghrib dengan para sahabat. Ibu, habis maghrib ngaji Nabi dengan para sahabat. Terus ketika ngaji itu ada satu sahabat yang kentut. Mohon maaf, baunya luar biasa. Ini kan tengok-tengok semua. Kalau orang Jawa bilang sok, oh ini sing wali kentut ngampe Gusti Nabi. Kok pencilangan tenan nih? Kok kurang ajar banget ini? Siapa yang berani kentut di depan Nabi? Kan gak ketahuan. Oh nanti begitu azan Isya akan ketahuan. Yang batal wudunya dia pasti wudu. Berarti dia pelakunya. Kita maki-maki bareng-bareng ini, kurang ajar sekali, dikentut di depan Rasulullah. Baunya luar biasa. Apa yang terjadi? Begitu waktu Isya mau tiba, Rasulullah bilang begini, sahabatku semua, baru saja saya dapat kabar dari malaikat Jibril bahwa Allah itu sangat mencintai orang yang tajdidul wudu. Apa itu orang yang tajdidul wudu? Orang yang masih punya wudu terus wudu lagi. Itu Allah sangat mencintai. Maka yang masih punya wudu, ayo kita wudu lagi bareng-bareng agar kita diridhoi Allah. Terus semuanya wudu. Yang kentut ketahuan nggak? Kagak ketahuan. Luar biasa Rasulullah. Coba kalau saya, benar saya tungguin, benar saya orangnya itu. Sampai orang yang kentut sembarangan ini. Itu luar biasa. Rasulullah itu akhlaknya Nabi kita. Enggak ada tandingannya. Makanya disebut oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Sampai orang kencing fi ta'ifatil masjidi, dimaki sama yang lain, yang dilarang sama Nabi dan yang memaki. Biarkan saja dia tuntaskan kencingnya. Nah selesai dia kencing, falamma qada bawlahu, setelah dia selesai kencing, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bizanubin min ma'in fa'uriqa alaihi. Maka orang itu dipanggil sama Nabi baik-baik. Mas, ora oleh nguyok kok kencing di masjid, ora oleh. Kencing di masjid nggak boleh dosa. Mengotori masjid itu haram. Dia terus nanya, terus bagaimana ya Rasulullah, udah terjadi? Ya kamu bersihkan. Kamu kan yang berbuat, ya kamu bertanggung jawab, kamu bersihkan ya.
Cara bersihnya bagaimana? Ya kalau misalnya ini apa namanya, ubin ya, atau keramik ya, ambil lap basah, ambil lap kering, dilap sampai kering, terus kemudian ketika sudah kering disiram air sedikit, dilap lagi. Ya kalau karpet model kita ya diangkat, karpetnya dicuci. Ya kalau zaman Nabi kan belum ada keramik, belum ada karpet, berarti pasir. Ya kalau pasir berarti airnya meresap ke bawah. Cara membersihnya gampang, cukup kata beli bizanubin min ma'in, ambillah segayung air, fa'uhriqu alaihi, siramkan di bagian kencing itu. Nah, nanti meresap makin ke bawah. Itu akhlak mulia. Kalau lagi kencing terus ikutan Nabi melarang, nggak boleh, kabur dia. Bagaimana cara bersihinnya? Eceret-eceretan kemana-mana. Tuh, nah ini luar biasa, luar biasa. Kita baca keterangan dalamnya. Itu yang tadi kita baca hadisnya, Bulughul Maram. Keterangan dalamnya karya As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Makki Al-Maliki Al-Hasani. Laqad bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raufan bin nasi mursyidan lahum ala khuluqin azim. Di komentar kitab Ibanatul Ahkam yang mensyarahi kitab Bulughul Maram. Rahiman bil jahili idza taqaba mukhalafatan falaqad sara as-sahabatu ridwanullah alaihim ala al-aqrabi alladhi bara fil masjidi. Titik. Masya Allah. Laqad bu'isa, sungguh Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala raufan, sebagai pribadi yang rauf bin nasi, terhadap manusia. Apa tafsirnya rauf? Nah, kita lihat tuh di Al-Quran, di 2 ayat terakhir surat At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada rauf di situ. Rauf. Nah, tafsirannya adalah asyaddur rahmah bin nasi. Jadi kasih sayang Nabi itu memang kasih sayang yang tidak terbatas kepada setiap manusia. Asyaddur rahmah bin nasi, kasih sayangnya memuncak setinggi-tingginya. Kasih sayang Nabi dicurahkan untuk umatnya. Itu rauf. Nah, di kitab kita Bulughul Maram syaratnya laqad bu'isa ar-rasul raufan bin nas. Jadi kasih sayangnya kasih sayang yang teramat tinggi kepada umatnya. Apa kencing aja kagak diomelin, tapi dinasihatin sama beliau. Mursyidan lahum ala khuluqin azim. Mursyidan, Nabi selalu memberikan petunjuk, arahan. Mursyidan, memberikan arahan kepada umatnya ala khuluqin azim, agar berakhlak dengan akhlak yang baik. Termasuk akhlak yang baik, jangan kencing di masjid, dinasihati dengan baik. Ternyata orang itu kagak ngerti kalau kencing di masjid itu tidak boleh. Nama Nabi disayangi, dibersihkan, cara bersihinnya begini, luar biasa. Itu Nabi kita. Rahiman bil jahili, rahiman, penuh kasih sayang bil jahili, terhadap orang bodoh. Itu Nabi kita. Sayang sama orang bodoh itu, sayang, gak dimaki-maki, gak dihujat, gak disalah-salahkan. Ya orang bodoh ya diajarin, bukan dimaki-maki. Itu Rasulullah. Titik. Jadi apa namanya? Ya inspirasi lah buat kita untuk sedikit demi sedikit ngikutin beliau. Walaupun tidak mungkin kita bisa setara, apalagi setara mendekati aja enggak. Ya, minimal ada beberapa akhlak beliau yang bisa kita tiru. Titik. Nah, ini udah ada keterangannya. Anas bin Malik bin Nadr al-Ansari an-Najjari khadima an-nabiyyu atau khaddama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyara sinina. Anas bin Malik, beliau sahabat Ansar, melayani Nabi selama 10 tahun. Ada keterangannya. Wa syahida Badron, dan beliau ikut dalam perang Badar.
Ruwiya, beliau meriwayatkan 1286 hadis. Anas bin Malik, lumayan banyak ya. Ada 1286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Mata bil Basrah, beliau wafat di kota Basrah. Sanata tis'ina pada tahun ke-90. Titik. Luar biasa. Anas bin Malik 1287. Ya, di bawahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada berapa? 1000? Bukan 1000, berapa? Berapa? 5.374. 5.374. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau ini Anas bin Malik 1287. Titik. Selesai. Hadis yang ke-11. Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kenapa anhu kok bukan anhu? Karena antara Abdullah dan Umar dua-duanya sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat Nabi, makanya Ali bin Umar dari anaknya Umar. Berarti kan ada dua anak sama Umar. Dan anaknya namanya Abdullah. Abdullah itu sahabat Nabi, bapaknya Umar juga sahabat Nabi. Maka redaksi hadisnya radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau cuma satu radhiyallahu anhu, atau dia muslim tapi orang tuanya tidak, ya tetap radhiyallahu anhu. Gitu. Atau bapaknya sudah meninggal sebelum Nabi menjadi Nabi, ya radhiyallahu anhu. Nah ini Abdullah ibn Umar, atau sebutannya Ibnu Umar, anak lanangnya Bapak Umar. Nanti kan ada dua, ada anak lanang dan Bapak Umarnya itu. Dua-duanya sahabat Nabi. Oleh karena itu redaksinya radhiyallahu anhu. Allah berkata, Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi bersabda, uhillat lana maitatani wa damani. Uhillat, dihalalkan lana, untuk kita ini umat Nabi Muhammad, maitatani, dua bangkai halal, wadamani, dan dua darah halal. Fa'amal maitatani, adapun dua bangkai yang halal itu, fal jaradu, maka nomor satu belalang. Bahasa Jawanya walang. Walang. Bahasa Indonesianya belalang. Bahasa Betawi balang. Walang, balang. Kalau Jawa balang itu apa? Melempar ya, melempar. Betawi balang ya, belalang. Udah pernah makan belalang ibu? Udah ya, halal, halal, enak ya, gurih. Wal huta, dan ikan, wal hutu, dan ikan. Fa'amal maitatani fal jarad wal hutu. Yang kedua ikan. Belalang itu mati halal. Oh, udah jadi bangkai, iya halal. Ini hadis Nabi langsung. Wal hutu, dan ikan. Ibu kalau beli ikan di pasar mati apa hidup? Mati, bangkai. Tapi halal. Makanya ada anekdot, pertanyaan begini, barang apa yang pantas dibawa orang mati? Jawabannya apa? Kayak kafan, amal, ya keliru. Jawabannya ya ikan. Barang apa yang pantas dibawa orang mati? Bukan orang mati, orang mati. Yang mati itu barangnya, kan berhentinya di situ. Cuman kalau begitu ntar ketahuan, bacanya dicepetin dikit. Barang apa yang pantas dibawa orang mati? Nah, ya ikan, barang mati dibawa orang ya pantas. Sama juga orang azan atau orang sholat. Orang sholat sembari kentut, boleh atau tidak? Orang sholat sembari kentut
batal apa tidak? Ya tidaklah, tidak batal. Yang sholat bapak yang kentut sobari, gimana Pak? Orang sholat sobari kentut, ya cepat ya kalau kata orang sholat sobari kentut, ya ketahuan. Orang sholat sobari kentut, batal apa tidak? Batal. Om sholat kok kentut, ya kentut sobari. Yang sholat kamu gimana batal? Ya gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan santri. Sholat sarungan sah apa tidak? Ya tidak sah. Sholat kok sarungan? Sarungan saya lagi sholat. Sarungan dulu, udah selesai sarungan baru sholat. Jangan lagi sholat kok sarungan ya. Gerakannya banyak banget. Gitu. Itu anekdot santri. Nanti tanggal 10 Bapak Ibu ya saya undang ini dengan sangat ini. Tanggal 10 November hari Ahad pagi jam 8 sampai selesai ya, sampai duhur lah. Acara Maulid Nabi sekaligus Walimatul Waqiroh. Walimatul Waqiroh itu artinya selesai pembangunan gedung pesantren. Tanggal 10 November 2024 tempatnya di pondok pesantren kami, Kampung Poncol, RT 5 RW 5, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Insya Allah dihadiri kiai-kiai saya dari Kudus, Jawa Tengah.